Baik, saya ulangi lagi. Kenapa saya memberikan materi tentang MySQL? Karena di Project 2 nanti kita akan ada, di Project 2 nanti mewajibkan teman-teman untuk menggunakan database MySQL. Makanya dari sekarang saya sudah memberikan materi MySQL, walaupun teman-teman belum bisa install, tidak apa-apa. Nanti mudah-mudahan dari video yang saya kasih bisa menjadi acuan, bisa menjadi referensi untuk menggunakan database. Untuk hari ini saya akan memberikan sebuah contoh latihan menggunakan Eclipse dan JSP, tapi menggunakan data lokal, database lokal, menggunakan JSON. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar apa itu JSON. JSON itu bisa dikatakan sebuah data yang bisa dipakai, yang bisa dimanfaatkan nanti untuk bisa penggunaan bisa untuk database dia segala macam. Dewasa ini kita sudah sering mendengar yang namanya API. Nah, API itu seringnya dipakai untuk pertukaran data antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lain. Nah, di contoh kali ini saya akan memberikan sebuah latihan ya untuk mengload data JSON yang ada di lokal, kemudian ditampilkan di dalam Eclipse. Saya share terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat di saya, di teman-teman? Sudah Pak, terlihat Pak, jelas. Oke, ini nanti saya akan upload di Google Classroom supaya teman-teman bisa mencoba. Jadi di sini kalau teman-teman perhatikan di dalam folder ini ada beberapa data, ada Bootstrap, kemudian ada data JSON, ada foto, ada folder. Ini isinya adalah foto, kemudian ada 3 file index. Nah, file index ini yang saat ini menggunakan HTML yang nanti akan kita konversi menjadi JSP. Dan berikutnya ada jQuery 341.js. Yang akan kita pakai nanti 4 komponen ini, Bootstrap, data JSON dan foto, kemudian jQuery. Jika kita melihat format data JSON, nanti kurang lebih seperti ini bentuknya. Nah, ini untuk data JSON-nya kurang lebih seperti ini. Terlihat kan ya? Nah, ini disebut dengan data JSON. Data JSON ini memiliki beberapa buah unsur. Yang pertama adalah index, yang kedua adalah value. Dan setiap data itu ditandai oleh kurung kerawal. Jadi kurung kerawal ini disebut dengan satu data, ini data kedua, ini data ketiga. Setiap data diawali dengan indeks 0, 1, kedua. Jadi ini indeks ke 0, ini indeks ke 1, ini indeks kedua. Dan dari dalam indeks data ini juga bisa memiliki indeks yang lain. Jadi ini disebut dengan multidimensi JSON. Ini indeksnya, ini value-nya. Sedangkan di dalam indeks 1 juga ada indeks ID, ada nilainya 1, ada indeks nama, ada value-nya Farhan Nazarullah, dan seterusnya. Dan data JSON ini yang akan di-load di dalam halaman HTML ataupun JSP yang nantinya bisa kita simpan di dalam sebuah data yang nantinya bisa kita tampilkan di dalam HTML. Nah, Eclipse kelihatan nggak ya? Enggak ya? Nah, di dalam Eclipse, kita akan coba membuat sebuah proyek baru dengan klik tanda logo heksagonal yang punyanya Google App Engine, lalu kita klik Create New Project,
pilih yang Google App Engine standar Java Project. Nanti kita bikin saja di sini nama projectnya load data JSON. Kemudian untuk Java versionnya menggunakan Java yang ada di sini. Saya menggunakan servlet 3.1. Kemudian jika sudah, tinggal di next. Nah, pada bagian Google Cloud Platform Library sebenarnya kita bisa kalau tadinya kita menggunakan App Engine sama Objectify, tapi karena kita tidak connect ke Google App Engine dan hanya menggunakan di lokal, ini semuanya jangan ada yang di checklist. Cukup dibiarkan saja. Lalu kita finish. Kita tunggu beberapa saat sampai proses creating filenya selesai. Nah, kalau dari contoh saya ini ada beberapa error. Seperti yang terlihat ini ada kode warna merah. Ini artinya servletnya belum diimport. Seperti contoh yang saya sebutkan di pertemuan sebelumnya, kita bisa melakukan import dari servlet dengan cara klik kanan pada project, kemudian build factor, kita pilih configure build path. Di dalam libraries, kita menambahkan external libraries. Lalu pilih yang servlet API. Jadi kalau teman-teman belum punya jar-nya, nanti bisa diunduh servlet API.jar, kemudian diimport ke dalam public library ini. Jika sudah diimport, tinggal di-apply, lalu di-apply and close. Nah, kalau sudah berhasil, maka tanda merah tadi sudah hilang. Berikutnya, kalau di Eclipse saya pada bagian tes Java ini masih ada tanda merah, tanda silang, itu perlu diperbaiki terlebih dahulu. Nah, di sini biasanya ada suggestion apa yang harus dilakukan. Suggestion-nya adalah remove override annotation. Ini tinggal diklik saja, nanti dia akan menjalankan apa yang disarankan sehingga merahnya bisa menjadi hilang. Nah, berikutnya dari contoh yang ada di sini, sebelumnya saya juga memberikan contoh bagaimana cara mengimport aset-aset dan file-file yang dibutuhkan di dalam JSP. Karena di sini kita membutuhkan Bootstrap, data JSON, foto, dan jQuery, maka keempat komponen ini akan saya copy, kemudian saya klik kanan, copy, lalu saya pindahkan ke dalam project-nya. Berarti project di sini load data JSON, src, main, web app. Tinggal di paste. Klik kanan, paste, atau Ctrl V juga bisa. Sehingga 4 buah file yang saya copy tersebut sudah terlihat di sini ada foto, kemudian ada Bootstrap min CSS, ada data JSON, ada jQuery 341.js. Langkah berikutnya adalah kita bisa klik kanan di web app, kita buat sebuah file baru index.jsp, klik index.jsp, kemudian finish, maka dia akan membuatkan sebuah file index.jsp yang baru. Jika kita sudah membuat kode di dalam HTML, ini saya sudah membuatkan kode di halaman HTML. Di sini saya akan ingin menunjukkan dulu hasilnya seperti apa, nanti baru dijelaskan. Ini saya kopikan datanya, lalu saya paste ke dalam index.html di sini. Untuk baris pertama itu dibiarkan, jangan dihapus, jangan diganti. Cukup dipastekan saja yang isi HTML tadi ke dalam index.jsp. Jika sudah sampai sini, maka prosesnya sudah selesai untuk sementara. Kita tinggal klik kanan di index.jsp-nya, lalu run as di dalam run on server. Nanti kita tinggal pilih di mana di localhost yang mana yang akan dijalankan. Kemudian di next, kita masukkan nih, kalau belum ada di sini kita pindahkan dari kiri ke kanan. Lalu finish. Kita tunggu beberapa saat sampai project-nya itu di-compile dan bisa dibuka di dalam browser.
Nah, ini sudah berhasil dikompil. Nah, ketika sudah dikompil, maka halaman pertama yang pertama dimunculkan adalah yang Hello App Engine. Kita cukup ganti di URL-nya dengan index.jsp. Maka akan terlihat seperti ini. Ini hasil dari JSON. Data yang ada di dalam tabel ini, 1 Farah Nazarullah, kemudian 2 Aisyah Humairah, dan 3 Khalifah Akmal Bilal, ini datanya ada di dalam data JSON. Jika saya buka kembali data JSON-nya, nah isinya seperti ini. Kelima data ini itu akan ditampilkan di dalam halaman browser dan di dalam tabel. Jika saya mengganti salah satu, misalnya untuk yang Khalifah Akmal Bilal, teleponnya saya ganti, kemudian di save, lalu kita refresh kembali halamannya, reload page. Harus dikompil ulang berarti. Ini saya stop dulu. Kemudian dikompil ulang. Belum muncul sebentar. Saya matikan dulu, terus saya hapus. Data JSON sudah diubah. Lalu indeksnya kita run on server. Tidak berubah ya. Nah, ini baru ada. Jadi nomor handphone ini atau data ini akan sesuai dengan data yang di data JSON. Memang kekurangan data JSON itu kita harus mereload data JSON terlebih dahulu agar perubahannya bisa terlihat. Jadi misalnya saya ingin menambahkan email dari Bilal ini tadi, data JSON-nya coba ganti emailnya, lalu disimpan. Jika kita refresh memang belum terlihat. Nah, kita perlu merefresh data JSON-nya terlebih dahulu. Kita reload, nah baru muncul. Lalu baru kita bisa melihat hasilnya di dalam halaman tabelnya. Karena data JSON itu sebenarnya disimpan di local storage-nya browser sehingga dia bisa mempercepat proses pengaksesan. Jadi intinya, ketika kita ingin menambahkan sesuatu di dalam data JSON, jika kita ingin menambahkan data seperti database, kita cukup menambahkan datanya di dalam data JSON. Saya mencoba menambahkan sebuah data baru di sini. Ini saya copy saja. Dengan ID 4. Fotonya sama saja karena belum ada. Nah, saya menambahkan sebuah data. Kemudian jika dilihat di sini memang seperti tadi ketika di reload belum ada. Saya perlu mereload terlebih dahulu data JSON-nya.
Nah, ini baru bertambah 1. Setelah itu sudah berubah, baru akan ada nanti datanya di dalam table. Jadi kurang lebih seperti itu ini untuk load data JSON. Nah, saya sekarang akan menjelaskan bagaimana sih cara kerja dari JSON tersebut. Kalau kita lihat dari tampilan HTML-nya, ini tidak terlalu banyak baris yang dilakukan. Untuk head, ini sama seperti biasanya dia menyimpan data-data metadata dari sebuah halaman HTML. Kemudian body isinya untuk konten dari web. Di dalam body ini ada H1 atau heading 1 dengan nama data table, kemudian ada tabelnya di bawahnya. Dan table ini memiliki lebar 100, kemudian cell padding itu jarak antar sel, dan cell spacing itu, cell padding itu jarak dari tepi table ke dalam konten, sedangkan cell spacing jarak antar table. Nah, dalam table itu memiliki 5 buah kolom, ada nomor, nama, email, telepon, dan foto. Berikutnya saya melakukan importing terhadap jQuery. Nah, jQuery di sini kenapa saya pakai? Karena saya ingin menggunakan fungsi getJSON. Fungsi getJSON ini tersedia di dalam library-nya jQuery. Dengan menggunakan fungsi getJSON, yang dilakukan adalah meload sebuah data dulu, sebuah file. File yang di-load adalah data JSON, yaitu yang ini. File ini di-load. Jadi otomatis dia akan meng-load file ini dan akan membaca ada berapa pasang kurung kerawal di dalamnya. Fungsi each adalah fungsi untuk melakukan looping. Looping sesuai dengan jumlah pasang kurung kerawal yang ada di data JSON. Sedangkan var items ini deklarasi sebuah variabel di dalam JavaScript menggunakan var namanya items dan tipenya adalah array. Perulangan ini dilakukan terhadap data. Kenapa? Data ini berasal dari function data yang ada di atas. Jadi setelah data JSON ini mengambil file data JSON, kemudian istilahnya dilihat ada berapa pasang dan disimpan ke dalam variabel data. Variabel data ini akan diulang sesuai dengan jumlah data yang ada, dan ada indeks, lalu ada val. Indeks itu sesuai dengan jumlah pasang kurung kerawal. Kalau kurung kerawalnya ada 3, berarti indeksnya dimulai dari 0, 1, 0, 1, 2, dan 3. Itu indeksnya. Sedangkan val itu adalah isi dari setiap indeks. Indeks ke 0, filenya ada ID 1, nama, email, telepon, dan foto. Nah, makanya di sini ada fungsi item push, fungsinya untuk melakukan push terhadap array, karena item itu tipenya array. Di sini ada ID index dan ada file.id. File.id itu akan mengambil nilai ID. Kemudian kalau ingin mengambil variabel berarti file titik nama, dan seterusnya. Lalu pada bagian foto ini agak sedikit berbeda, tidak hanya mengambil foto saja, tapi menambahkan tag image src foto / nama fotonya di mana. Kenapa? Karena dia nanti akan membaca folder foto yang ada di dalam folder web app, ada foto, jika namanya sesuai maka akan ditampilkan. Di baris paling terakhir, di sini ada fungsi, dia akan membaca dulu tag-nya di mana. Jadi intinya dia tag ini akan digunakan sebagai placeholder. Placeholder dengan menggabungkan seluruh data yang sudah di-push oleh si variable item. Nah, di sini ada fungsi HTML.2 items menjoin semua file yang sudah di-push di dalam array. Append ini menampilkan ke dalam table. Jadi di dalam table ini, nanti dia akan di dalam table akan mencari tag tbody. Akan mencari tag tbody. Di dalam tag tbody itu nanti akan ditampilkan semua konten-konten yang sudah di-push di dalam HTML. Sehingga output-nya terlihat seperti ini. Ini untuk contoh yang pertama. Sampai sini ada yang ingin tanyakan terlebih dahulu? Silakan jika ada yang ingin bertanya. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Tidak ada.
Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan untuk yang kedua. Untuk contoh yang kedua, saya akan memanfaatkan Bootstrap min CSS di sini. Jadi saya akan membuat sebuah file baru yang berextension .jsp index2.jsp. Nah, karena saya sudah membuatkan filenya, saya akan copy saja. Nah, di sini juga sama. Di sini juga sama, dia melakukan load dari data JSON. Cuma bedanya kalau tadi menggunakan table, sekarang saya mau menggunakan fitur yang ada di Bootstrap, yaitu menggunakan gridding. Menggunakan grid yang ada di Bootstrap. Pertama, saya membuat sebuah div container, class container. Di dalamnya ada title box yang isinya data list. Kemudian saya membuat sebuah placeholder dengan nama ID data. Ini placeholdernya ID sama dengan data. Lalu di dalam ID data ini nanti akan disisipkan seluruh hasil load yang didapatkan dari data JSON. Sama seperti contoh sebelumnya, nanti akan ada get JSON yang dipakai. Get JSON yang akan dipakai, lalu disimpan dalam variabel items yang tipenya adalah array. Lalu data yang sudah di-load oleh getJSON akan diulang atau di looping menggunakan each. Di dalam each ini ada key dan val. Key ini sama seperti tadi bahwa dia indeks dari data JSON yang di-load oleh fungsi data JSON, getJSON. Kalau di contoh sebelumnya menggunakan kata-kata indeks, sekarang saya memberikan contoh kata-katanya key. Lalu setiap proses perulangan akan melakukan push ke dalam variabel item. Diawali dengan div class call md4. Call md4 ini kelas yang ada di dalam Bootstrap. Fungsinya untuk membuat grid. Satu baris grid di dalam Bootstrap itu sebanyak 12. Jadi kalau call md4 dia mengambil 4 buah kolom. Maksimal ada 12 kolom. Kalau lebih dari 12, dia akan pindah ke baris berikutnya atau akan ke bawah. Fungsi text center adalah fungsi untuk meletakkan posisinya ada di tengah. Nah, di sini saya memberikan contoh tampilan awalnya adalah yang dimunculkan foto, kemudian di bawah foto itu baru ada teks isinya, nama, email, dan telepon. Lalu nanti di paling akhir baru akan menyisipkan hasil push ini ke dalam ID data. Pagar data ini merepresentasikan ID data yang ada di dalam halaman HTML. Jika kita lihat hasilnya, nanti akan terlihat seperti ini. Kalau saya ganti indeks, satu lagi deh. Saya copy index2.jsp. Nah, seperti ini jadinya. Jadi ini listing ini, bukan listing ya, grading itu menggunakan menggunakan jumlah 13, maksimal 12 karena tadi menggunakan call md4. Di sini menggunakan call md4, berarti 4 tambah 4 tambah 4. Jadi ini ada 4 kolom yang dipakai, ini ada 4 kolom yang dipakai, ada 4 kolom yang dipakai. Sehingga jumlahnya 12. Jika saya ubah sedikit agar terlihat ada garisnya, saya menambahkan style. Kemudian untuk call md4, call md4, ini saya akan buatkan garis, border 1px, solid. Nah, biar terlihat ada garisnya, kita coba lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini jadi ada garisnya.
Jadi garis ini sebenarnya merepresentasikan 4 buah kolom. 4 buah kolom. Karena masing-masing kolom ini berisi dari 4 buah, satu foto itu 4 buah kolom. Kalau saya ganti di bagian sini, di bagian saya ganti menjadi code MB3, berarti kalau code MB3, maka fotonya nanti yang di bawah ini akan pindah ke sebelah kanan. Ya, seperti ini. Ini kalau saya kasih garis lagi, code MB4, udah, code MB3, ini seperti ini. Kenapa ini bisa sebaris? Karena satu kotak ini merepresentasikan 3 buah kolom. 3 kali 4, 1, 2, 3, 4, berarti 12. Jadi seperti itu. Kalau di dalam Bootstrap itu untuk grading dia ada 1, 2, 3, 4, dan 6. Intinya maksimalnya 14. Kita bisa mengkombinasikan beberapa grading, yang penting maksimal ada 12 kolom yang dipakai. Yang lebih seperti ini. Tapi sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Jika tidak ada, saya akan upload materi ini di dalam Google Classroom. Perkuliahan hari ini juga saya record, nanti silakan bisa ditonton kembali. Nanti akan saya share recordingnya. Jadi sudah saya posting, silakan boleh di-download dan boleh dicoba jika ingin melihat output seperti yang sudah saya contohkan tadi. Sampai sini ada yang bertanya? Oke, jika tidak ada chattingnya, yang di chatting ini yang absen semua ya? Yang belum absen silakan di chatting saja. Nanti saya akan rekap absennya melalui chatting ini. Ayo yang belum di absen silakan di absen dulu di chatting. Terakhir Nesrina Izzatul Islam. Oke. Kalau masih ada silakan. Yang belum absen silakan absen. Sambil menunggu absen ada yang ingin bertanya? Nah, untuk project, kemarin saya sudah menyampaikan ke Erik kalau untuk project sebenarnya requirement-nya adalah nanti kita menggunakan data JSON sebagai penyimpan data, makanya saya memberikan contoh data JSON ini, dan kemudian membuat web application menggunakan JSP dan sifatnya responsif. Jadi boleh menggunakan project yang tahap 1 kemarin, boleh menggunakan yang project tahap 1 kemarin, tetapi diubah menjadi JSP. Lalu ditambahkan satu requirement data JSON. Nah, data JSON ini terserah mau di mana saja. Boleh di data-data tertentu yang ada di dalam website juga. Intinya, kalau kemarin data yang ada di dalam website itu dibuat hardcode, dibuat di dalam HTML langsung,
Sekarang data tersebut dipindahkan ke dalam data JSON, sehingga nanti ketika ada halaman itu ditampilkan, datanya diambil dari data JSON. Itu untuk requirement project 1 sekarang. Bisa dipahami kira-kira? Bisa, Pak. Baik, Pak. Oke, mungkin sebenarnya sama saya untuk nilai nggak terlalu bermasalah. Jadi insya Allah untuk sama saya kan nilainya aman-aman saja. Yang penting kita sama-sama saling menjaga saja satu sama lain. Saya menjaga kalian dan kalian juga menjaga saya. Jadi kita saling support satu sama lain lah untuk perkuliahan ini. Mudah-mudahan sampai akhir nanti bisa saling support, tidak saling menyusahkan satu sama lain. Ya, Pak. Nah, memang konsep saling menjaga itu agak rumit ya. Jadi kita sama-sama saling menjaga saja. Ketika intinya kalau sama saya, insya Allah nilai tidak terlalu rumit. Selama tugas dikerjakan, kemudian latihan-latihan juga dicobain, dan konsulnya juga baik-baik saja, insya Allah aman. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, itu saja untuk teman kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada bertanya, silakan. Untuk proyeknya itu dia pakai CRUD nggak usah Pak ya? Atau gimana Pak? Tidak wajib pakai CRUD. Oke Pak, baik Pak. Terima kasih. Tidak wajib. Arti tidak wajib, kalau mau pakai boleh silakan, kalau tidak ya tidak apa-apa. Nanti mungkin karena besok kita offline, besok saya akan buatkan sebuah materi juga yang menggunakan CRUD, tapi CRUD-nya tidak pakai database, CRUD-nya menggunakan local storage, tapi besok kita pelajari di kampus. Besok kan saya sampaikan di kampus. Baik, Pak. Baik, mungkin ada lagi yang bertanya? Tanya, Pak. Ya, silakan. Ya, saya masuk ke suaranya. Oke, masuk ya. Ya. Besok berarti jam 1 ya, Pak? Kayak kemarin, atau setengah 2? Kita setengah 2 saja. Kemarin berapa sih? Kita mulai setengah 2 karena kan Jumatan, jadi kita bisa mulai setengah 2 saja. Nah, oke Pak, kalau gitu terima kasih. Ya, ada lagi yang mau bertanya?